Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry, sahabat alkemi. Kita memasuki pembahasan terakhir dalam titrasi asam basa, yaitu tentang kurva perubahan pH titrasi asam basa. Kita simak video berikut ini. Sahabat alkemi, ini adalah gambar peralatan titrasi. Di dalam gelas Erlenmeyer ini kita tempatkan larutan sampel, kemudian di buret kita tempatkan larutan standar. Nah, kalau suatu asam dititrasi dengan basa, berarti dalam Erlenmeyer kita tempatkan asam dan di dalam buret kita tempatkan basa. Kemudian basa itu kita teteskan sedikit demi sedikit ke larutan asam. Maka pH larutan dalam Erlenmeyer itu akan naik seiring penambahan jumlah basa tersebut. Nah, kita ingat basa itu pH-nya di atas 7, asam itu pH-nya di bawah 7. Maka kalau asam ditambah basa, seiring penambahan basa pH-nya akan naik. Nah, sebaliknya, bila suatu basa dititrasi dengan asam, berarti dalam Erlenmeyer kita tempatkan basa, dalam buret kita tempatkan asam. Kemudian asam itu diteteskan sedikit demi sedikit ke dalam basa. Maka pH dalam Erlenmeyer itu akan turun seiring dengan penambahan jumlah asam tersebut. Nah, apabila perubahan jumlah larutan standar yang ditambahkan dari buret ke Erlenmeyer dihubungkan dengan perubahan pH yang terjadi dalam Erlenmeyer, akan diperoleh grafik dengan pola tertentu yang disebut dengan kurva titrasi. Nah, untuk titrasi asam dan basa itu terdapat 8 kemungkinan jika dilihat dari larutan sampel dan standarnya. Yang pertama adalah kalau sampelnya asam kuat dititrasi dengan basa kuat. Yang kedua, basa kuat dititrasi dengan asam kuat. Yang ketiga, asam kuat dititrasi dengan basa lemah. Yang keempat, basa kuat dititrasi dengan asam lemah. Yang kelima, basa lemah dititrasi dengan asam kuat. Yang keenam, asam lemah dititrasi dengan basa kuat. Yang ketujuh, asam lemah dititrasi dengan basa lemah. Dan kemungkinan yang kedelapan adalah basa lemah dititrasi dengan asam lemah. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh kurva titrasi untuk berbagai keadaan titrasi asam dan basa. Yang pertama, misalnya adalah asam kuat dititrasi dengan basa kuat. Sekali lagi, asam kuat dititrasi dengan basa kuat. Maka di dalam Erlenmeyer kita tempatkan asam kuat. Nah, ini adalah larutan sampel. Volumenya diketahui tetapi konsentrasinya tidak diketahui. Kemudian di dalam buret kita tempatkan basa kuat sebagai larutan standar. Diketahui volumenya dan konsentrasinya juga diketahui. Nah, ketika titrasi, basa kuat ini ditambahkan sedikit demi sedikit ke larutan asam kuat di Erlenmeyer. Nah, kalau kita buat grafik pH versus
volume basa kuat yang ditambahkan, maka kita bisa menggambarkan kurva titrasinya. Yang pertama, sebelum proses titrasi dilakukan, maka larutan di dalam Erlenmeyer hanya ada asam kuat. Nah, kita bisa menghitung pH asam kuatnya. Asam kuat itu mempunyai pH jauh di bawah 7. Nah, maka kita bisa memprediksi, oh pH-nya kira-kira ada di sekitar sini. Jauh di bawah 7 intinya. Nah, ketika basa kuat ditambahkan sedikit demi sedikit, maka pH di dalam Erlenmeyer akan mengalami kenaikan. Nah, tetes demi tetes, maka pH di dalam Erlenmeyer mengalami kenaikan. Nah, ini adalah kurva pH di mana basa kuat yang ditambahkan jumlahnya masih lebih sedikit daripada asam kuat. Sehingga di dalam larutan masih tersisa asam kuat. Sehingga pH-nya masih di bawah 7. Kalau basa kuat itu ditambah lagi, maka lama-kelamaan akan sampai pada wilayah dekat dengan titik ekivalen. Nah, titik ekivalen itu basa kuat dengan asam kuat itu sama-sama habis bereaksi. Nah, kalau sudah sama-sama habis bereaksi, lalu basa kuat kok masih ditambah lagi, maka lama-kelamaan basa kuat itu akan bersisa. Nah, sehingga nanti di dalam Erlenmeyer, kalau sudah melebihi titik ekivalen, basa kuatnya akan bersisa, sehingga kita bisa menentukan pH-nya berdasarkan pH basa kuat yang tersisa itu. Sehingga pH-nya pasti di atas 7. Nah, ini adalah wilayah di mana basa kuat telah bersisa. Nah, lalu berapa pH pada saat tercapai titik ekivalen? Kita ingat kembali bahwa titik ekivalen itu kalau basa kuat dengan asam kuatnya sama-sama habis. Nah, kalau sama-sama habis berarti di dalam larutan dalam Erlenmeyer hanya tinggal garam yang terbentuk saja. Nah, berapa pH larutan garamnya? Nah, diingat, garam yang dibentuk dari basa kuat dan asam kuat itu bersifat netral atau pH-nya 7. Maka saat basa kuat dan asam kuat sama-sama habis dan hanya tersisa garam saja di dalam Erlenmeyer, pH larutannya adalah 7. Nah, ini adalah pH di mana titik ekivalen tercapai. Nah, ini titik ekivalen pH-nya 7. Kemudian ini adalah volume basa kuat yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen. Nah, demikian kurva titrasi untuk asam kuat dengan basa kuat. Nah, sahabat alkemi, bagaimana kalau basa kuat ditambah asam kuat? Nah, berarti dalam Erlenmeyer ditempatkan basa kuat dan di buret ada asam kuat. Lalu grafiknya bagaimana? Nah, sebelum titrasi ingat nih, larutannya ada basa kuat di dalam Erlenmeyer. Berarti basa kuat tuh pH-nya jauh di atas 7. Nah, begitu. Kemudian ketika asam kuat sedikit demi sedikit ditambahkan, pH-nya akan mengalami penurunan. Nah, ini adalah grafik pada saat asam kuat baru sedikit yang ditambahkan sehingga masih ada sisa basa kuat. pH-nya ditentukan menggunakan persamaan pH basa kuat. Nah, kalau asam kuatnya ditambahin terus, maka akan
mendekati titik ekivalen sampai dengan titik ekivalen tercapai. Nah, kalau ditambah lagi asam kuatnya, maka nanti asam kuat itu akan bersisa. Nah, sisa asam kuat di dalam larutan Erlenmeyer itu pH-nya pasti di bawah 7 di wilayah ini. Nah, lalu pertanyaannya, berapa pH pada saat titik ekivalen? Sekali lagi, titik ekivalen terjadi kalau asam kuat dan basa kuatnya sama-sama habis bereaksi sehingga di dalam Erlenmeyer hanya ada garam. Nah, berapa pH garamnya? Karena terbuat dari asam kuat dan basa kuat, maka pH garamnya netral atau 7. Nah, ini adalah titik ekivalennya. Nah, demikian. Mudah ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh selanjutnya. Kalau asam kuat dengan basa lemah, berarti di dalam Erlenmeyer ada asam kuat dan di dalam buret ada basa lemah. Kemudian kalau dibuat pH versus basa lemah yang ditambahkan, kalau belum ditambah basa lemah, berarti hanya ada asam kuat saja. pH-nya di bawah atau di atas 7? Karena asam kuat jauh di bawah 7. Kalau basa lemah ditambahkan sedikit demi sedikit, dan basa lemah itu masih sedikit yang ditambahkan, berarti pH-nya masih di bawah 7. Dihitung pH-nya menggunakan persamaan pH asam kuat. Kalau basa lemah itu ditambah terus, maka akan sampai pada wilayah ekivalen. Kalau basa lemah itu ditambah terus sampai berlebih. Nah, perhatikan. Kalau basa lemahnya sudah berlebih, melebihi dari yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen, maka nanti di dalam Erlenmeyer itu ada garam dan ada basa lemah yang berlebih. Apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam Erlenmeyer ini akan terbentuk larutan penyangga. Larutan penyangganya adalah larutan penyangga basa karena berasal dari basa lemah. Sekali lagi, kalau basa lemahnya sudah berlebih, maka basa lemah ini akan bertemu dengan garamnya yang terbentuk sehingga akan membentuk buffer atau penyangga basa. Nah, ini wilayah grafiknya. Maka grafik ini pH-nya dapat ditentukan menggunakan persamaan pH larutan penyangga basa. Lalu titik ekivalennya pH-nya berapa, Pak? Nah, perhatikan, sekali lagi titik ekivalen terjadi kalau asam dan basa sama-sama habis. Maka di dalamnya hanya tersisa garam. Garamnya sifatnya asam, basa, atau netral? Nah, karena berasal dari basa lemah dengan asam kuat, maka garam yang terbentuk bersifat asam. Anda bisa memprediksi kalau begitu titik ekivalennya di bawah atau di atas 7. Karena garamnya bersifat asam, maka titik ekivalennya di bawah 7. Nah, inilah titik ekivalen. Ini pH titik ekivalen dan ini volume yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen itu. Mudah ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau basa kuat dengan asam lemah, berarti di dalam Erlenmeyer ada basa kuat dan di dalam buret ditempatkan asam lemah. Kemudian kalau dibuat grafik, nah sebelum titrasi berarti hanya ada basa kuat. pH-nya bagaimana? Di atas 7, jauh di atas 7.
karena basa kuat. Kemudian asam lemah ditambahkan sedikit. Nah, maka basa kuatnya masih bersisa. Ini grafiknya. Kalau ditambahkan terus asam lemahnya, maka akan mendekati wilayah titik ekivalen. Nah, ini wilayah grafiknya. Kalau asam lemah ditambah lagi setelah tercapai titik ekivalen, berarti nanti asam lemah itu akan bersisa dan di dalam Erlenmeyer ketemu dengan garam. Nah, sehingga akan terbentuk larutan penyangga asam. Nah, grafik pH-nya bagaimana? Berarti pH-nya karena penyangga bersifat asam, pH-nya di wilayah ini. Nah, ini adalah wilayah penyangga bersifat asam. Penyangga asam. Titik ekivalennya di mana? Nah, titik ekivalen asam lemah dengan basa kuat sama-sama habis. Tersisa garam. Dan karena garamnya berasal dari basa kuat, maka garam itu bersifat basa. Maka titik ekivalennya di atas 7. Nah, ini wilayah titik ekivalen, pH titik ekivalen, dan ini volume yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen itu. Nah, satu lagi, terakhir. Kalau asam lemah dititrasi dengan basa lemah, berarti di dalam Erlenmeyer ada asam lemah, di dalam buret ada basa lemah. Nah, ini pH versus jumlah basa lemah yang ditambahkan. Kalau basa lemah belum ditambahkan, berarti ada asam lemah di dalam Erlenmeyer. Berapa pH-nya? Di atas atau di bawah 7? Nah, karena asam lemah pasti di bawah 7. Di bawah 7 asam lemah. Menentukan pH-nya bagaimana? Ya, menggunakan persamaan pH asam lemah. Lalu, kalau basa lemahnya sudah mulai ditambahin sedikit demi sedikit, dan basa lemah yang ditambahkan masih lebih sedikit dari asam lemah, maka wilayahnya daerah ini. Nah, daerah ini. Kalau ditambah lagi basa lemahnya, maka akan sampai di daerah titik ekivalen. Nah, ini wilayah titik ekivalen. Kalau sudah sampai titik ekivalen, tapi basa lemahnya ditambah terus, maka nanti akan tersisa basa lemah. Nah, ini wilayah basa lemah yang tersisa. Lalu berapa pH titik ekivalennya? Karena asam lemah dengan basa lemah, maka nanti garam yang terbentuk pH-nya tergantung harga Ka dan Kb. Tapi dia berada di wilayah pH 7. Karena asam lemah dengan basa lemah, sekitar 7. Kalau Ka-nya yang lebih besar, asam lemah Ka-nya lebih besar, maka nanti garamnya akan bersifat asam. pH-nya di bawah 7. Kalau Kb-nya lebih besar, berarti garamnya akan bersifat basa. Nah, kalau ini titik ekivalennya sedikit di atas 7. Berarti ini Kb-nya, ini Kb punyanya basa lemah, nilainya lebih besar dari Ka. Nah, demikian. Masih ada 3 kemungkinan titrasi asam basa yang belum kita gambar kurvanya, yaitu basa lemah dititrasi dengan asam kuat, kemudian asam lemah dititrasi dengan basa kuat, dan basa lemah dititrasi dengan asam lemah. Ini menjadi tugas Anda untuk berlatih di rumah. Silahkan Anda gambarkan kurva titrasi tersebut menggunakan analisis yang telah saya paparkan dalam video presentasi ini. Nah, selanjutnya
silahkan Anda latihan membuat gambar kurva titrasi untuk titrasi berikut ini. Nah, Anda analisis zatnya, sifatnya asam kuat atau basa kuat, asam lemah atau basa lemah. Silahkan dicoba. Nah, kemudian ini adalah menghitung pH titrasi. Sebanyak 50 ml larutan HCl 0,1 molar, Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5, dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Berapa pH larutan dalam Erlenmeyer sebelum titrasi? Nah, perhatikan. Sebelum titrasi berarti di dalam Erlenmeyer hanya ada HCN. Nah, berarti menentukan pH-nya menggunakan persamaan pH asam lemah. Lalu kalau ditambah NaOH 25 ml. Nah, silahkan dianalisis. Apakah sudah mencapai titik ekivalen? Ataukah HCN-nya yang bersisa? Kalau HCN-nya yang bersisa berarti nanti menghasilkan buffer asam. Ataukah NaOH yang tersisa? Nah, kalau NaOH yang tersisa berarti nanti sisa NaOH itu pH-nya dihitung menggunakan persamaan pH basa kuat karena NaOH basa kuat. Atau sama-sama habis. Nah, kalau sama-sama habis berarti titik ekivalen tercapai dan hanya tersisa garam. Nah, garamnya bersifat asam atau basa? Bersifat basa karena berasal dari basa kuat. Nah, berarti untuk titik ekivalen penentuan pH-nya menggunakan pH garam terhidrolisis. Nah, silahkan dianalisis ini B, C, dan D ini. Apakah asam lemahnya yang bersisa? Ataukah NaOH-nya yang bersisa? Ataukah asam dan basanya sama-sama habis sehingga di dalamnya hanya ada garam. Nah, karena kita sudah membahas pH asam kuat dan basa kuat, kemudian pH asam lemah dan basa lemah, pH buffer asam, pH buffer basa, dan pH garam terhidrolisis, maka Anda tidak akan mengalami kesulitan untuk menentukan pH larutan ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa memahami materi ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.